Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum menonton video ini, mohon keikhlasannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar bisa memberikan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan berbagai macam makhluk hidup, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Di antara setiap makhluk ciptaannya, Allah pasti memberikan kebaikan padanya. Sama halnya dengan seekor kucing yang merupakan hewan peliharaan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Kucing adalah hewan yang diperbolehkan untuk dipelihara dalam Islam. Karena pada kucing terdapat banyak keutamaan dan manfaat bagi yang memeliharanya. Lalu, apa saja keutamaan memelihara kucing menurut Islam? Islam merupakan agama yang baik dan sempurna, karena Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk mencintai, menjaga, dan berperilaku baik terhadap sesama, tetapi juga memerintahkan kita untuk menyayangi dan berperilaku baik kepada semua makhluk ciptaan Allah. Islam juga memperingatkan agar kita menyayangi hewan peliharaan, sekalipun itu binatang sembelihan, seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Bukhari. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa seseorang yang menyayangi hewan seperti hewan sembelihan sekalipun, maka Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Islam tidak melarang umatnya untuk memelihara kucing, karena kucing memiliki beberapa keutamaan menurut Islam. Berikut adalah keutamaannya. Yang pertama, kucing bukan hewan najis. Dari Abu Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kucing ini tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan peliharaan yang sering kita temui dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam riwayat Abu Dawud diceritakan dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Beliau adalah istri dari anak Abu Qatadah, bahwa Abu Qatadah pernah masuk ke rumah dan dituang air wudhu untuknya. Tiba-tiba datang seekor kucing, lalu bejana air wudhu dimiringkannya agar kucing itu bisa minum. Abu Qatadah pun melihat wanita itu merasa heran padanya, dan Abu Qatadah mengatakan, "Apakah kau heran dengan tingkahku, wahai anak saudaraku?" Wanita tersebut lalu menjawab, "Iya." Lalu Abu Qatadah menyebutkan hadis di atas mengenai kucing yang bukan binatang najis. Namun, hal ini tidak berarti kucing adalah hewan yang dapat disembelih dan dimakan. Berbeda dengan hukum memelihara anjing dalam Islam, kucing tidak najis dan bukan binatang haram untuk dipelihara. Tetapi, kucing merupakan binatang yang haram untuk disembelih dan dimakan. Yang kedua, menjadi timbangan kebaikan di hari kiamat.
Seseorang yang memelihara kucing atau binatang lain dalam jalan Allah dengan penuh iman dan meyakini kebaikan yang diberikan Allah, maka kebaikan seperti memberi makan dan membersihkan kotorannya akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Yang ketiga, mendapat rahmat di hari kiamat. Seseorang yang menyayangi hewan seperti kucing atau hewan lainnya, termasuk hewan sembelihan pun akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, barang siapa menyayangi hewan, meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah hadis riwayat disebutkan bahwa ada seorang pria yang akan dimasukkan ke dalam neraka karena kucing yang pernah ia tolong di dunia datang memohon kepada Allah agar pria tersebut tidak dimasukkan ke dalam neraka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Yang keempat, diampuninya dosa-dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang wanita pelacur melihat seekor anjing yang hampir mati kehausan di dekat sumur. Wanita tersebut melepas sepatunya, mengikatnya dengan kerudung, dan mengambil air sumur untuk diberikan kepada anjing itu. Karena perbuatannya, dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan bahwa menolong atau memberi makan dan minuman kepada hewan merupakan kebaikan. Jika seseorang memelihara kucing, maka ia telah melakukan kebaikan. Yang kelima, kucing sebagai obat terapi untuk mental. Kucing dikenal sebagai hewan peliharaan yang setia dan mampu menghilangkan rasa kesepian. Orang yang memelihara kucing seringkali mengajaknya berbicara dan bermain dengan kucingnya. Hal itu yang dapat menjadi terapi bagi mental atau emosi yang tidak stabil. Yang keenam, mengajarkan untuk memiliki sifat empati. Memiliki hewan peliharaan seperti kucing dapat membuat seseorang memiliki rasa empati yang tinggi. Ketika kita memiliki hewan peliharaan, tanpa disadari kita berusaha memahami perasaan hewan tersebut. Dan ini akan membantu kita untuk berempati kepada sesama manusia. Yang ketujuh, sebagai sedekah. Islam selalu mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada setiap makhluk hidup dan menganjurkan bersedekah. Sedekah tidak hanya bisa diberikan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada hewan-hewan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah, akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, mendapatkan pahala. Dengan memelihara dan menyayangi kucing dengan baik, maka kita telah melakukan kebaikan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa memberi makan setiap makhluk yang bernyawa adalah sedekah, dan hal tersebut dapat mendatangkan pahala. Namun, sebagai muslim yang baik, jangan hanya fokus pada pahala, tetapi lakukanlah dengan niat tulus untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, mengajarkan untuk saling menyayangi. Memelihara kucing atau hewan lainnya mengajarkan kita
untuk menyayangi setiap makhluk hidup ciptaan Allah dan tidak berbuat aniaya. Yang ke-10, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Dalam memelihara seekor kucing, seseorang telah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladannya. Rasulullah menyayangi setiap makhluk hidup ciptaan Allah dan tidak berbuat aniaya. Dikisahkan bahwa Rasulullah memiliki seekor kucing peliharaan. Kucing tersebut sering tidur di atas jubah Rasulullah. Dan ketika Rasulullah ingin memakai jubahnya, beliau memotong lengan jubah tersebut agar tidak mengganggu tidur kucing itu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, memelihara kucing dalam Islam memang diperbolehkan, tetapi ada batasannya. Sebagai Muslim, kita tidak boleh mencintai kucing melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai melupakan kewajiban kita kepadanya. Segala sesuatu perkara telah Allah berikan aturannya melalui sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, sebagai Muslim yang baik, kita harus mengikuti pedoman dan dasar hukum Islam yang ada. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.